MP yang juga ikut hadir, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Pak Firman selaku Ketua Panitia dan juga Bapak Ibu semuanya, mari kita awali kegiatan technical meeting pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kegiatan siang hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, tadi sudah kita lakukan ya. Lalu yang kedua akan ada pemaparan informasi dan ketentuan umum yang akan disampaikan oleh Pak Firman Sapardani selaku Ketua Panitia kegiatan ini. Lalu yang ketiga, penentuan nomor urut tampil peserta. Yang keempat, pemaparan teknis lomba di ruang meeting masing-masing lomba. Nah, adapun untuk link meeting dari masing-masing lomba ini nanti akan kami share di chat room meeting umum ini ya. Jadi nanti setelah penentuan nomor urut tampil peserta, itu akan kami share link masing-masing lomba dan Bapak Ibu silahkan nanti masuk ke ruang meeting lombanya masing-masing sesuai dengan cabang lomba yang diikuti, yaitu seni tari kreasi, ilustrasi, musik tradisional, pantomim, menyanyi solo, dan ansambel campuran. Lalu untuk tanya jawab silahkan nanti Bapak Ibu terkait dengan lomba-lomba tadi bisa dilakukan di ruang meetingnya masing-masing. Adapun untuk informasi yang akan disampaikan di meeting umum ini yaitu informasi yang sifatnya umum. Adapun nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan lomba-lomba secara khusus nanti silahkan disampaikan di ruang meeting lombanya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita langsung masuk ke agenda yang kedua, yaitu pemaparan informasi dan ketentuan umum yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita, yaitu Pak Firman Sapardani. Kepada Pak Firman dipersilahkan. Ya, terdengar Pak Dinar ya suaranya? Terdengar Pak, silakan. Oke. Terima kasih Pak Dinar atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan melaksanakan technical meeting untuk tingkat SMP. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Dan sebelum masuk ke link yang khusus, yaitu link tiap lomba, saya akan sedikit memaparkan tentang kronologis mengapa untuk lomba FLS 2N tingkat SMP dan SD se-Provinsi Banten ini ditangani oleh MGMP, Bapak sekalian ya. Jadi awalnya kalau tahun-tahun yang lalu seperti biasa ditangani langsung oleh pusat dari kabupaten kota, langsung upload video. Nah, untuk tahun ini ternyata diserahkan kepada kabupaten kota. Dan kami selaku MGMP 8 kota kabupaten, MGMP provinsi SMP itu berkoordinasi, kemudian tercetuslah ide untuk karena melihat kita itu seperti tidak ada yang menangani seperti itu, tidak ada yang mewadahi. Oleh karena itu kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, kemudian dengan BPMP Provinsi Banten, juga dengan kabupaten kota se-Provinsi Banten. Akhirnya disepakatilah lomba ini kita laksanakan secara luring, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah melalui proses yang panjang, akhirnya dengan kemampuan seadanya kita akan melaksanakan kegiatan ini secara luring. Jadi kembali lagi seperti sebelum terjadinya corona, kita melaksanakan lagi FLS 2N tingkat Provinsi Banten ini secara luring. Jadi ini sebagai kesempatan bagi anak-anak yang lain untuk bersilaturahmi dengan kabupaten kota, kemudian untuk mengapresiasi juga karya dan orang lain ya. Nah, ini banyak sekali keuntungan-keuntungan atau manfaat dari
lomba yang diadakan secara langsung dibanding dengan lomba yang diadakan secara daring. Kita ngasih video aja ke pusat, ya nggak tahu seperti apa. Terus anak juga tampil di depan kamera kayaknya kurang begitu berkesan ya dibanding dengan tampil di depan umum. Nah ini yang kami kira sangat penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta pada budaya, apalagi budaya Banten. Nah ini perlu kita tumbuhkan. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan dukungan yang penuh dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon, alhamdulillah support terhadap kegiatan ini. Oleh karena itu kegiatan ini nanti akan dilaksanakan di Kota Cilegon. Jadi mungkin tahun depan kalau mau gantian ya silahkan ya seperti itu. Baik, mungkin lanjut Pak Dinar ke slide berikutnya. Nah, baik Bapak sekalian, jadi kita akan melaksanakan untuk jenjang SMP ini pada hari Kamis Bapak Ibu sekalian ya. Jadi hari Rabunya SD, hari Kamis SMP. Jangan sampai tertukar. Kita mulai pukul 8 Bapak Ibu sekalian. Jadi dari pagi mudah-mudahan lebih cepat karena untuk hari kedua tidak ada pembukaan. Jadi otomatis jam 8 itu para peserta diharapkan sudah hadir di tempat perlombaan. Jadi kalau misalkan masih mencari ruangan-ruangan, kami persilakan sebelum jam 8 itu sudah mencari ruang lomba. Jadi pas 8 tidak ada siswa yang dirugikan karena misalnya masih mencari-cari ruangan. Jadi sekali lagi kami mohon jam 8 itu Bapak Ibu sudah ada di tempat perlombaan yaitu di SMP IT Rodatul Jannah Cilegon. Alamatnya Jalan DI Panjaitan nomor 4, Kelurahan Kalitimbang, sebelahan dengan Kecamatan Cibeber Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ke Cilegon, Bapak Ibu boleh bertanya Kecamatan Cibeber. Nah, SMP IT itu sebelah Kecamatan Cibeber. Kemudian apabila Bapak Ibu akan menginap termasuk anak-anak peserta lombanya misalkan dari yang jauh-jauh. Di sini ada informasi sedikit tentang tempat yang Bapak Ibu bisa gunakan, yaitu ada Green Hotel ya. Green Hotel itu seberang dari Kecamatan Cibeber juga di situ. Kemudian Horizon Forbis itu terdapat di Jalan Lingkar. Kemudian ada Hotel Arisu di sebelakangnya. Dan hotel-hotel yang lainnya yang ada di kota. Jadi di kota juga, di kota Cilegon, tengah kota juga ada hotel juga. Dan Bapak Ibu bisa searching di Google juga ya tentang hotel-hotel ini. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu yang ingin menginap, silakan bisa mencari hotel-hotel yang bisa digunakan di wilayah Cilegon. Kemudian Bapak sekalian, untuk poin kelima ya, kalau poin keempat berarti semua karena ini tidak ada pembukaan berarti semua langsung lomba mulai pukul 8. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti ada pengundian oleh Pak Dinar. Di situ ada tercantum misalnya Kota Serang A dan Kota Serang B. Ini artinya Kota Serang A itu Kota Serang yang jadi juara pertama. Dan Kota Serang B adalah yang menjadi juara kedua. Jadi kalau misalkan dari Kota Tangerang yang jadi juara 1 di Kota Tangerangnya, berarti dia masuknya disebutnya di undian nanti adalah Kota Tangerang A. Dan untuk yang juara 2 menjadi Kota Tangerang B. Nah, Bapak sekalian, hal ini dimaksudkan agar anak-anak ketika lomba di tingkat provinsi itu berbaur antara juara 1 dengan juara 2, itu netral lagi, dan nanti silakan tunjukkan yang terbaik. Mudah-mudahan
kegiatan ini nanti menghasilkan juara-juara yang memang kompeten dan bisa menjadi juara di tingkat nasional. Insya Allah kami sudah berupaya untuk mencari juri-juri yang seobjektif mungkin dari UPI Bandung, dari Universitas Negeri Jakarta, dan yang lokal yang dekat ada dari Untirta. Jadi itu Bapak sekalian ya untuk dewan juri. Jadi tidak ada unsur dari SD, SMP maupun SMA, tapi ini kami sengaja mengundang juri-juri yang sudah memang berkompeten di bidangnya, sudah biasa menjadi juri di tingkat nasional juga ada. Mudah-mudahan ini memberikan kepercayaan penuh oleh kita untuk menjadi juri yang profesional. Karena yang memilih juri-juri juga Bapak-Ibu sekalian adalah ketua MGMP yang ada di Provinsi Banten. Jadi saya Provinsi Banten ikut menentukan jurinya Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak ada misalkan keberpihakan ke salah satu kota kabupaten, karena kita udah yang memilih itu adalah kesepakatan dari ketua MGMP SMP seprovinsi Banten. Demikian untuk paparan umum. Saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti technical meeting. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti ada link masuk ke grup lomba, kemudian ada WA juga tiap lomba. Jadi Bapak sekalian jangan khawatir, kalau ada informasi nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk bergabung dengan lombanya masing-masing, sehingga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang belum paham atau ada yang kesepakatan yang perlu dibuat, silahkan kami terbuka untuk berdiskusi di setiap grup WA setiap lombanya masing-masing. Demikian Pak Dinar mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ya gimana? Mohon maaf, ini yang ketentuan umum satu lagi Pak Firman. Oh ya, yang ya, tadi informasi ini terkait dengan ketentuan umum lomba. Mau saya yang menyampaikan atau yang nomor berapa Pak Dinar? Dari nomor 1 Pak, tadi kan baru informasi umum. Oh iya iya. Oke. Nah itu benar. Tadi belum ke ini ya. Oke, untuk berikutnya, untuk para peserta wajib mengisi link ya. Nanti link. Jadi mengisi link yang kami sediakan. Di situ ada tercantum nanti nama Bapak Ibu dan otomatis masuk ke grup WA masing-masing. Kemudian persyaratan yang penting adalah nanti Bapak Ibu harus mengupload di link tersebut itu bukti bahwa peserta yang menjadi lomba ya, yang menjadi perwakilan dari kabupaten kota ini adalah yang sudah terdaftar di portal BPTI. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu merampilkan SK atau surat keputusan sebagai juara 1 dan 2 dari tingkat kabupaten kotanya dari Dindik masing-masing. Kemudian Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan untuk wajib bergabung di grup WA ini untuk mempermudah koordinasi, dan jika ada terkendala tentang link pendaftaran, pendamping dipersilakan untuk menghubungi panitia koordinator lomba masing-masing. Nah, untuk SMP nanti Bapak sekalian pengisian link tersebut paling lambat hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Ya, jadi Bapak Ibu hari Sabtu mudah-mudahan seluruh link yang ada di situ, termasuk ada SK, kemudian portal BPTI buktinya, kemudian lagu pengiring atau musik pengiring, -1 untuk menyanyi solo, kemudian pengiring untuk tari, dan pengiring untuk pantomim. Bapak Ibu bisa lampirkan di link tersebut ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuka link tersebut, itu akan muncul link-link yang harus Bapak Ibu isi ya.
Kemudian nanti akan ada pengundian ya, pengundian yang dijelaskan nanti oleh Pak Dinar, dan hasil pengundian ini langsung disepakati oleh seluruh peserta. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu pengundian di tempat. Jadi kita sengaja di sini diundi dulu biar nanti pas ketika lomba Bapak Ibu tidak usah mengisi pendaftaran seperti itu, tapi langsung menandatangani daftar hadir. Setelah itu, oh iya saya berarti nomor 1, oh iya saya nomor 2. Jadi Bapak Ibu sekalian yang nomor 1 ya jangan terlambat ya. Jadi usahakan lebih awal datang ke tempat lomba karena pengundian sudah kita lakukan pada saat ini. Demikian mungkin Pak Dinar cukup ya. Nanti diperjelas lagi oleh Pak Dinar untuk apabila ada hal yang tidak dipahami atau ingin ditanyakan, kami persilakan nanti dibuka sesi tanya jawab oleh Pak Dinar. Demikian ucapan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Firman yang sudah menyampaikan terkait dengan ketentuan umum untuk kegiatan FS2N jenjang SMP. Ya selanjutnya Bapak Ibu, mungkin sebelum ke penentuan nomor urut peserta, mengingatkan juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman terkait dengan pengisian link pendaftaran. Kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut paling lambat tanggal 22 Juni ya, hari Sabtu tepatnya, mengingat kami panitia harus menyiapkan berkas-berkas tersebut pada saat hari H, jadi agar tidak mepet, kami harapkan Bapak Ibu bisa mengisinya paling lambat hari Sabtu besok. Jika ada kendala, silakan nanti bisa berkoordinasi dengan koordinator lomba atau ke saya atau ke Pak Firman melalui WA. Dan untuk grup WA, link grup WA, itu sudah kami kirimkan ke masing-masing perwakilan dari kabupaten kota, baik itu dari dindiknya masing-masing maupun dari para pendamping ya. Jika memang Bapak Ibu belum mendapatkan link tersebut, silahkan konfirmasi ke kami, nanti akan kami kirim. Baik, selanjutnya kita akan menentukan nomor urut peserta. Bapak Ibu, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk penentuan nomor urut peserta ini kita melakukan menggunakan aplikasi yang ada di web ya, yaitu Picker Wheel. Ini akan saya bagikan dulu layarnya. Ini tujuannya adalah untuk mempermudah agar waktu yang kita dapatkan untuk kegiatan technical meeting ini tidak terlalu lama. Jadi nanti kita akan mengundi nomor itu per cabang lomba. Jadi mengundi nomornya per cabang lomba Bapak Ibu. Nanti ketika roda ini diputar, maka itu akan langsung ditentukan semua nomor urut dari mulai kabupaten Serang dan seterusnya, itu nanti sudah mendapatkan nomor urut masing-masing. Nah, oleh karena itu, nanti ketika ini sudah terlihat, Bapak Ibu silahkan langsung memotret atau mencatat agar nanti tidak lupa atau tidak tertinggal informasi terkait dengan nomor urut tersebut. Ya, sebelum dimulai, apakah ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu? Silahkan. Terkait dengan mekanisme pengundian nomor ini. Ya, silahkan. Oh, saya untuk ya saya Pak Andri dari SMP Senalva Lebak. Oke, silakan. Ya. Berarti ini belum dijelaskan untuk teknis yang lagu yang diupload ya Pak ya? Belum. Baru ini ya. Belum Pak, untuk teknis lomba terkait dengan cabang lomba nanti akan dijelaskan secara detail di room meeting masing-masing lomba Pak ya. Oh iya. Nah, kita secara umum dulu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan seperti yang sudah dijelaskan, ya silakan Pak Firman. Tadi ada yang bertanya tentang menanyakan link, jadi nanti link dibagikan setelah pengundian ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Tadi ada yang bertanya, gimana lanjut Pak Dinar? Oke. Ya, untuk link nanti yang belum mendapatkan akan kami kirimkan lagi Bapak Ibu, tenang saja ya. Lalu untuk
penjelasan terkait Kota Serang A, Kota Serang B tadi sudah ya disampaikan Pak Firman. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau yang juara 1 di Kota Serang A, di Kota Serang, berarti itu Kota Serang A kalau yang juara 1. Kalau yang juara 2 berarti Kota Serang B dan seterusnya ya, gitu pun di kabupaten kota yang lain. Apakah sudah bisa kita mulai untuk pengundian? Udah paham Bapak Ibu? Udah ini untuk Kota Serang A dan B-nya? Ya, paham. Lanjut, Pak. Lanjut. Urutan pengundian per cabang lomba kita akan mulai dari seni tari kreasi, lalu ilustrasi, musik tradisional, pantomim, menyanyi solo, dan ansambel campuran. Adapun untuk ilustrasi berarti bukan nomor urut tampil ya sifatnya, tapi nomor peserta. Jadi yang nomor urut tampil hanya lomba-lomba yang ditampilkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Untuk mikrofon yang masih dinyalakan mohon bisa di-mute dulu agar kita fokus ke pengundian nomor. Nanti. Ya, oke. Ya baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk lomba seni tari kreasi ya. Ya, ini hasilnya Bapak Ibu. Untuk seni tari kreasi yang tampil pertama yaitu Kabupaten Tangerang B, kedua Kota Tangerang B, ketiga Kota Tangsel B, keempat Kabupaten Lebak A, kelima Kabupaten Tangerang A, keenam Kabupaten Lebak B, ketujuh Kabupaten Serang A, kedelapan Kabupaten Pandeglang A, ke-9 Kota Cilegon B, ke-10 Kota Tangerang A, ke-11 Kota Cilegon A, ke-12 Kota Serang B, ke-13 Kota Serang A, ke-14 Kota Tangsel A, ke-15 Kabupaten Pandeglang B, dan ke-16 Kabupaten Serang B. Bapak Ibu silahkan bisa dicatat atau difoto terlebih dahulu. Ini adalah untuk tari kreasi. Kalau sudah, saya akan lanjutkan ke lomba berikutnya. Instruksi, boleh tanya Bapak? Ya, silakan Pak. Iya, saya Bambang dari Kabupaten Tangerang, Pak. Itu tadi Tangerang B, maaf saya baru bergabung. Tangerang B berarti yang tampil kedua tadi ya Pak ya? Ya betul Pak. Yang B Berarti itu yang juara dua. Tangerang A itu yang juara 1, Tangerang B yang juara 2. Iya betul. Baik, terima kasih Bapak. Ya sama-sama Pak. Ya. Ada lagi Pak Dinas, takut ada yang belum ini. Udah. Kalau sudah Pak, sudah ini. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan Halo. Pak Jumadi. Pak Jumadi. Ya. Lupa tadi berisik tuh. Waduh Pak Dinar. Salam sehat Pak Dinar. Pak Firman. Pak Jum. Ya, Pak Jumadi. Ya. Gimana Pak? Ya itu kalau Lebak itu ilustrasi udah belum Bang Dinar? Belum, ini baru Oh, tadi. belum. Iya berisik sih tadi tuh di Bang. Oke. Iya siap Pak. Ya. Ya, lanjut. Oke. Ya baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mohon mic-nya bisa dimatikan Bapak Ibu agar kita fokus. Sekarang kita masuk ke lomba ilustrasi. Ilustrasi ini bukan nomor urut tampil, tapi hanya nomor peserta yang nanti juga akan dikenakan oleh peserta ya. Ya, untuk lomba ilustrasi kita mulai. Oke, ini untuk lomba ilustrasi Bapak Ibu, yaitu peserta ke-1 Kota Cilegon B, peserta nomor 2 Kabupaten Lebak B, peserta nomor 3 Kabupaten Tangerang A, peserta nomor 4 Kota Tangsel B, peserta nomor 5 Kota Cilegon A, peserta nomor 6 Kabupaten Serang B, peserta nomor 7 Kota Serang B, peserta nomor 8 Kabupaten Tangerang B, peserta nomor 9 Kota Serang A, peserta nomor 10 Kabupaten Pandeglang A, peserta nomor 11 Kabupaten Lebak A,
peserta nomor 12 Kabupaten Tangerang B, peserta nomor 13 Kota Tangerang A, peserta nomor 14 Kabupaten Pandeglang B, peserta nomor 15 Kota Tangsel A, dan peserta nomor 16 Kabupaten Serang A. Silakan Bapak Ibu untuk mendokumentasikan terlebih dahulu atau mencatat untuk lomba ilustrasi. Pak Jumadi, Tamunggo. Ya, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Lebak B nomor berapa ilustrasi? Kang Dinar. Nomor 2 Pak, nomor 2. Itu Lebak B, Pak. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Sudah Bapak Ibu? Lanjut Pak Dinar. Oh, Bu Yohanes mau raise hand. Mau minjem kamera. Ya, silakan. Mindahin foto. Boleh. Ininya masih di sini kawan nih. Bu Yohanes. Ada di Bapak. Tidak tuh enggak usah ngambil kamera. Iya. Makasih, Pak. Yuk. Bu Yohanes atau Pak Yohanes ini? Pak Yohanes Leo. Sudah raise hand? Oke, lanjut kayaknya. Lanjut aja, Pak. Ya, lanjut. Oke. Ya, baik. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Kita masuk ke lomba musik tradisional. Sekarang yang ketiga, kita akan mulai untuk lomba musik tradisional. Ya. Untuk lomba musik tradisional, yang nomor urut ke-1 yaitu Kota Tangerang B, nomor urut 2 Kabupaten Pandeglang A, nomor urut 3 Kabupaten Serang B, nomor urut 4 Kabupaten Tangerang A, nomor urut 5 Kota Serang A, nomor urut 6 Kabupaten Tangerang B, nomor urut 7 Kabupaten Pandeglang B, nomor urut 8 Kota Cilegon B, nomor urut 9 Kota Serang B, nomor urut 10 Kota Tangsel A, nomor urut 11 Kabupaten Serang A, nomor urut 12 Kabupaten Lebak A, nomor urut 13 Kota Cilegon A, nomor urut 14 Kabupaten Lebak B, nomor urut 15 Kota Tangerang A, dan nomor urut 16 Kota Tangsel B. Ini untuk lomba musik tradisional. Kalau sudah dicatat, saya akan berganti ke lomba berikutnya, yaitu lomba pantomim. Ini sudah ya Bapak Ibu ya? Kita masuk ke lomba pantomim. Oke. Ya, untuk lomba pantomim. Lomba pantomim nomor urut pertama yaitu Kota Tangerang A, nomor urut 2 Kota Tangsel A, nomor urut 3 Kabupaten Serang A, nomor urut 4 Kabupaten Lebak A, nomor urut 5 Kabupaten Tangerang A, nomor urut 6 Kota Serang B, nomor urut 7 Kabupaten Tangerang B, nomor urut 8 Kota Cilegon A, nomor urut 9 Kabupaten Pandeglang B, nomor urut 10 Kabupaten Pandeglang A, nomor urut 11 Kota Tangerang B, nomor urut 12 Kota Tangsel B, nomor urut 13 Kota Serang A, nomor urut 14 Kabupaten Lebak B, nomor urut 15 Kota Cilegon B, dan nomor urut 16 Kabupaten Serang B. Ya, silahkan didokumentasikan dulu ini untuk lomba pantomim.
Baik, kalau sudah langsung kita lanjut ke lomba yang kelima, yaitu menyanyi solo. Lomba menyanyi solo ya. Kita mulai. Ya, baik Bapak Ibu, ini untuk lomba menyanyi solo. Yaitu nomor urut pertama Kabupaten Tangerang A, nomor urut kedua Kabupaten Serang A, nomor urut ketiga Kabupaten Tangerang B, nomor urut keempat Kota Serang B, nomor urut kelima Kabupaten Pandeglang A, nomor urut keenam Kota Tangsel B, nomor urut ketujuh Kabupaten Serang B, nomor urut ke-8 Kabupaten Lebak B, lalu nomor urut ke-9 Kabupaten Lebak A, nomor urut ke-10 Kota Tangerang B, nomor urut ke-11 Kota Cilegon B, nomor urut 12 Kabupaten Pandeglang B, nomor urut 13 Kota Tangerang A, nomor urut 14 Kota Serang A, nomor urut 15 Kota Tangsel A, dan nomor 16 Kota Cilegon A. Sudah semua ya Pak Dinar ya. Satu lagi Pak, ansambel Pak, lomba ke-6. Oh ada kan. Ya, ini sudah menyanyi solo? Sudah ya? Iya, Pak. Lanjut ya. Sekarang lomba yang terakhir ya, untuk ansambel campuran. Ya. Untuk ansambel campuran, nomor urut pertama Kota Tangsel B, nomor urut kedua Kabupaten Serang A, nomor urut 3 Kota Cilegon A, nomor urut 4 Kabupaten Serang B, nomor urut 5 Kota Tangerang B, nomor urut 6 Kabupaten Tangerang A, nomor urut 7 Kabupaten Pandeglang B, nomor urut 8 Kota Serang B, nomor urut ke-9 Kabupaten Pandeglang A, nomor urut ke-10 Kabupaten Tangerang B, nomor urut 11 Kota Tangerang A, nomor urut 12 Kabupaten Lebak B, nomor urut 13 Kota Tangsel A, nomor urut 14 Kota Cilegon B, nomor urut 15 Kota Serang A, dan nomor urut 16 Kabupaten Lebak A. Silakan Bapak Ibu untuk didokumentasikan. Ini lomba ansambel campuran. Pak Yohanes sudah raise hand, silakan. Silakan Pak. Pak Eri Ridwan, silakan. Sebelum berpindah ke meeting lomba, silakan Bapak Ibu kalau ada yang terkait hal umum bisa kita diskusikan dulu sebentar. Silakan. Iya izin bertanya Pak Dinar. Kalau Ya, untuk Pak. yang Lebak urut berapa ya Lebak B? Nomor lomba apa Pak? Lomba apa Pak? Ansambel yang terakhir. Ini Pak masih ditampilkan ansambel Lebak B itu 12 Pak. Oh 12. Oh iya. Soalnya saya lihat di HP ya kecil. Ya terima kasih banyak Pak. Iya sama-sama. Ada lagi? Pak Yohanes Leo Pangaribuan. Atau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh dibagikan linknya Pak Dinar ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, saya akan membagikan link untuk lomba. Nanti Bapak Ibu silahkan langsung bergabung sesuai cabang lomba masing-masing ya. Pada dia tadi yang ilustrasi Lebak B nomor 02 apa tadi? 11 12. Pak Firman bisa bantu jawab Pak Firman. Ya, oke. Lagi ngopi. Apa namanya dari Lebak B Pak Ajum? Oh yang ilustrasi. Ilustrasi Lebak B itu nomor 2 Pak. Kalau yang 12 itu apa? 12 Kabupaten Lebak. Nomor 12. Ini lomba ansambel Pak. Ini yang lagi Ensemble Pak ini. ansambel. Yang ini ensemble Pak Jum. Bu Pirja dibantu Bu Pirja.
Boleh Iya, ditutup udah dulu, saya Pak. kirim ke Pak Jumadi nomornya, urutannya Pak. Can ngopi geus gurang can ngopi Pak Firman. Sehat Bu Firja, waduh lama gak ketemu nih. Sehat Pak Firman, alhamdulillah. Pak Dinar boleh ditutup dulu itunya. Ya, sebentar Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, berarti kita selesai untuk kegiatan pengundian. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silahkan Bu. Menyanyi solo tadi yang Kabupaten Serang nomor urut berapa ya? Juara 1, juara 2 Bu. Juara 1. Senya Kabupaten Serang A itu nomor urut 2 Bu. Oke, terima kasih ya Bapak ya. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya, saya lagi mengirim link. Izin Pak, boleh menyampaikan sesuatu? Boleh, silakan. Bapak Ya. Jeremia. Selamat siang Pak Ya. Firman, Dinar, dan Bapak Ibu guru seni budaya tentunya ya. Izin menyampaikan dan bukan bermaksud untuk guru ya Pak ya. Kita supaya lomba kita bisa fair play dan lain sebagainya. Untuk mengingatkan saja agar nantinya juri yang dipilih itu bukanlah juri yang sedang melatih peserta. Itu saja Pak, itu aja. Nah, supaya tidak terkesannya misalnya yang menang kota mana, oh ternyata pesertanya dilatih oleh jurinya sendiri, itu saja. Itu mungkin yang menjadi kesepakatan kita ya, mungkin bapak-bapak sudah paham tentang itu. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kalau tidak sopannya. Terima kasih Pak. Bapak. Ya, Terima kasih Pak Yermia. Jadi memang untuk juri kan sengaja kita tidak ada juri yang sedang melatih. Dan alhamdulillah kayaknya udah melalui seleksi dari semua ketua MGMP se-Provinsi Banten. Jadi kita sama-sama melihat, sama-sama mencari, dan akhirnya kita dapatkan juri-juri yang nanti akan menilai untuk lomba. Nah, adapun untuk sekali lagi untuk mempertegas keobjektivitasan, nanti setiap lomba itu Bapak Ibu sekalian akan langsung diumumkan di tempat lomba. Jadi tidak diumumkan ada jeda dulu. Jadi setelah juri menilai langsung berembuk menentukan pemenang, langsung diumumkan di tempat lomba. Adapun pemberian piala yang menang baru akan nanti diberikan di panggung utama. Jadi Bapak sekalian, nanti ada panggung utama untuk seni tari. Nah, lomba yang lain langsung masuk ke ruang kelas Bapak sekalian. Jadi karena ini tempatnya di sekolah, jadi langsung masuk ke ruang kelas masing-masing. Ya, jadi udah ada 6 lomba semuanya udah siap. Cuman tari dilaksanakan di panggung utama. Sekali lagi untuk pengumuman pemenang, Bapak Ibu jangan bubar dulu, langsung menunggu pengumuman pemenangnya di situ. Dan yang tidak menjadi pemenang mungkin boleh pulang, tapi yang menjadi pemenang jangan dulu pulang karena nanti akan ada piala, sertifikat, mudah-mudahan seperti itu Bapak sekalian ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Pak Dharma ada yang raisen, silahkan Pak Dharma. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, mohon izin Pak Dinar, Bapak Ibu guru pendamping dari masing-masing lomba se-Provinsi Banten yang saya hormati. Yang pertama, saya apresiasi penuh terhadap kegiatan ini Pak sebetulnya, walaupun memang sekedar menyampaikan saja, ini menjadi evaluasi mungkin buat ke depan karena ini disebutnya ketika memang sudah batas waktu di bulan Juni ini, yang tadinya daring kemudian jadi luring, ini harus menjadi perhatian nanti buat ke depan karena
kami sendiri di sekolah masing-masing ini sebelumnya sudah membuat video, kemudian sudah ya cukup luar biasa lah Pak untuk mengeluarkan anggaran gitu terkait dengan pembuatan video dan kami sudah upload gitu ya. Nah mudah-mudahan ini evaluasi ke depan agar tidak terjadi seperti ini lagi. Mungkin informasinya jauh-jauh hari sebelum memang dilaksanakan tag video. Jadi kalau bahasa di sini mah tidak hambur biaya begitu Bapak. Oh, betul. Mohon maaf apabila memang itu saja mungkin Pak yang perlu Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dharma. Langsung saja. Jadi kita juga awalnya kalau seperti tahun yang lalu secara daring ya mungkin akan dilaksanakan secara daring ya, ternyata di pusat itu tidak melakukan penilaian daring. Jadi harus dilaksanakan secara luring, akhirnya ya kita inisiatif saja ya, daripada misalkan daring di sana tidak dinilai ya udah kita laksanakan secara luring. Tapi memang waktunya tadi itu ya ada yang sudah membuat video dulu, jadi mungkin biayanya lumayan. Ya mohon maaf Pak Dharma ya. Ya ke depan mungkin antisipasinya kita koordinasinya lumayan Pak. Kita ke provinsi, ke BPMP, kemudian kabupaten kota masing-masing. Nah, alhamdulillah karena lama koordinasinya itu aja. Ya, itu saja. Kita berangkatkan dari Juklak dan Diktis siapa ya yang dikirimkan oleh pusat. Memang kita bedah itu dan memang kenyataannya ketika memang kita buka memang daring kan seperti itu. Nah mudah-mudahan jadi gini Pak, kita ada koordinasi juga Pak Dinar dengan BPTI, jadi mereka menyerahkan untuk luring Pak, menyarankan untuk diadakan secara luring. Gitu. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Dinar, enggak? Saya tambahkan sedikit. Jadi untuk pelaksanaan lomba FS2 tingkat provinsi di tahun ini itu memang sudah tidak dihandle sama BPTI lagi Pak. Yang biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kalau daring itu kita langsung upload ke BPTI dan di situ penilaian dilakukan oleh tim juri nasional dari BPTI. Nah, untuk tahun ini itu BPTI sudah lepas tangan. Artinya sudah menyerahkan sepenuhnya ke provinsi masing-masing. Adapun kalau misalnya kita mengambil opsi untuk pelaksanaannya secara daring itu tidak masalah sebetulnya. Tapi tetap penilaian dilaksanakan oleh provinsi masing-masing. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan provinsi sebelum mulai untuk mempersiapkan kegiatan ini kami sudah berkoordinasi. Karena provinsi tidak ada wewenang untuk bagian SMP dan SD, maka daring pun mereka tidak bisa melaksanakan. Oleh karena itu kami mengambil opsi yang kedua, yaitu secara luring. Nah, kenapa secara luring? Agar yang pertama karena memang sudah lama tidak dilaksanakan secara luring, yang kedua agar pelaksananya bisa berjalan dan objektif. Karena kalau misalnya secara daring, kita tidak tahu nih yang menilai siapa, dan itu pelaksanaannya juga siapa kita tidak tahu. Bahkan kalau misalnya MGMP yang melaksanakan lomba FS2 ini secara daring, itu bisa jadi akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya Pak ya, karena kan tertutup lombanya. Kita tidak tahu tiba-tiba ada juara gitu ya. Nah, oleh karena itu kami mengambil opsi B untuk dilaksanakan secara luring. Kalau menurut kami ini sudah yang terbaik insya Allah agar kegiatan ini bisa dilaksanakan secara luring di Provinsi Banten. Karena kalau tidak dilaksanakan kita tidak tahu nasib Banten nanti bagaimana untuk menuju ke nasional. Seperti itu Pak informasinya. Terima kasih Pak. Tadi sempat saya di awal memang saya mengapresiasi penuh terkait dengan kegiatan luring ini dan sangat termotivasi gitu. Karena memang anak-anak dinilai secara langsung. Gitu. Cuman nanti evaluasi ke depan saja mungkin komunikasi gitu dan koordinasi yang memang harus dari awal gitu diinformasikan mungkin ke dinas pendidikan kabupaten kota. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih atas jawaban. Sama Pak Dharma, mangga. Pak Aswad mau bertanya? Silakan. Kalau bisa tidak lama karena Bapak Ibu langsung akan diskusi panjang lebar di grup lomba masing-masing ya. Silakan Pak Aswad. Ya, terdengar Pak, mohon izin. Terdengar Pak. Ya Pak. Baik. Assalamualaikum. Selamat siang
Ibu Bapak, Terima Pak Firman, Dinar, Siap. Pak Behan, Dulur Sadayana. Pertama terima kasih buat panitia, terima kasih banyak Pak yang mengusahakan luringnya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Kalau ini masukan aja barangkali Pak ya, entah bisa atau enggak, mungkin ya mangga gimana keputusan aja dari panitia. Yang pertama Pak, berkaitan dengan berlangsungan bakat anak-anak ya. Jadi saya punya masukan. Yang pertama itu coaching klinik. Nah, sebelum tanding atau sesudah tanding atau sebelum menunggu pengumuman misalkan tetap ada coaching klinik, jadi peserta dikumpulin gitu ya, kasih pemahaman. Karena nggak semua yang tampil itu yang udah lanjut apa ya, ada yang masih pemula, barangkali ada yang baru tumbuh bakatnya, sehingga dia bisa bertumbuh lagi motivasinya. Ada coaching klinik, kemudian diadakan pembimbingan peserta. Yang kedua Pak, mohon izin. Nah, kita tahu memang seni ini kan sebuah bidang yang nggak bisa diukur gitu ya. Artinya kalau olahraga kan terukur ya. Nah, kalau seni kan nggak bisa diukur. Nah, tapi kalau entah bagaimana mungkin formulanya dengan panitia, kalau bisa rekap nilai gitu ya. Kalau bisa di-share ke peserta, sehingga peserta tahu pencapaiannya dia lemah di sini, mungkin dia kelebihannya di sini, sehingga ada lagi-lagi orientasinya tetap pengembangan anak. Gitu. Nah, barangkali itu aja sih Pak masukan. Sisanya apapun yang sudah disediakan, sudah dirancang, mohon terima kasih Pak Dinar dan kawan-kawan, Pak Firman. Mudah-mudahan saya terus bisa berkarya. Itu dulu Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siap Pak Firman ya, terima kasih. Nanti akan kita tampung masukan-masukan. Jadi mungkin kalau coaching klinik menurut saya Pak Dinar, nanti setelah lomba paling ya, setelah lomba, karena kalau sebelum lomba kan kita tidak ada waktu ya. Kalau ke depan, kalau di nasional dulu pernah ada sebelum lomba itu ada coaching klinik dulu dari Dewan Juri, itu di nasional Pak. Jadi saya pernah mengikuti tingkat nasional gitu ya sebagai ofisial provinsi Banten. Jadi ada coaching klinik dulu dari Dewan Juri, pesertanya mengikuti, tapi di provinsi itu tidak dilakukan. Hanya Bapak Ibu bisa mendengarkan nanti dari Dewan Juri kenapa si A ini yang jadi juara itu apa gitu ya, apa namanya, alasannya, atau kenapa sih si A, si B, si C ini menjadi juara, atau kenapa menjadi juara itu apa sih kriterianya, karena itu kriterianya terbuka, dan meskipun tadi bukan tidak bisa diukur, tapi mungkin antara objektivitas dengan subjektivitas itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Jadi meskipun penilaian itu subjektif Pak Aswad, tapi kita usahakan objektif, karena yang menilainya tidak punya kepentingan. Jadi kalau tidak punya kepentingan, saya yakin itu akan objektif. Jadi meskipun tidak seperti olahraga itu ya, ada angka di seni juga ada angka, tapi nilainya subjektif. Tapi sebenarnya karena kita tidak punya keterampilan, tidak punya kepentingan untuk mencalonkan seorang menjadi juara, maka kita serahkan aja ke Dewan Juri, kita percayakan ke Dewan Juri, ya berarti mereka lah yang menjadi pemenang. Karena kalau tidak percayakan kepada Dewan Juri, ini masalahnya panjang lebar Pak. Itu panjang dan lebar. Jadi pokoknya kita sudah memilih juri yang terbaik, kita percayakan kepada mereka, oke, apapun yang keputusan Dewan Juri itu kita ambil. Itu mungkin Pak Aswad ya saya tambahkan. Ya. Demikian, tidak ada lagi, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Dinar boleh masuk ke roomnya masing-masing. Oke. Ya, Bapak Ibu, oh ini masih ada Natasha. Ibu apa Mbak atau silakan. Silahkan Tante Natasha atau Ibu Natasha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan.
Bapak ini sharing pengalaman aja ya Pak. Jadi kemarin di tingkat SMA itu salah satu juaranya ada yang tidak terdaftar di BPTI. Jadi ini pengalaman aja. Diharapkan ke depannya mudah-mudahan panitia bisa lebih selektif bagi peserta yang di BPTI-nya tidak terdaftar. Mohon untuk ada tindak lanjutnya seperti itu. Jangan sampai malah bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, maksudnya gitu Pak. Ya, baik. Pertanyaan bagus Pak Dinar, mangga jawab Pak Dinar. Ya, betul sekali Bu. Memang itu sudah jadi komitmen kami untuk peserta yang lanjut ke semifinal nasional itu harus sudah terdaftar di BPTI. Nah, oleh karena itu bagian dari persyaratan untuk pendaftaran di provinsi ini harus mengupload bukti registrasi dari BPTI. Oleh karena itu batas waktu kami minta jangan terlalu mepet ke hari H. Kami sudah menyampaikan ke SD itu tanggal 21 atau hari Jumat, dan untuk SMP tanggal 22 atau di hari Sabtu. Nah, disitulah kami akan mengecek jika ada persyaratan yang belum akan segera kami konfirmasi. Artinya kalau misalnya peserta yang daftar di provinsi ini ternyata memang belum terdaftar di BPTI, ya berarti harus ada tindak lanjut dari Dindik Kabupaten Kota agar bagaimana solusinya, apakah mengirimkan peserta yang lain atau harus menerima konsekuensi ketika peserta tersebut juara, ya berarti dia harus menerima konsekuensi tidak bisa lanjut ke semifinal, dan yang lanjut berarti peserta yang di bawahnya. Kalau dia posisi juara 1 berarti juara 2-nya dan seterusnya. Betul, cuma kemarin yang di tingkat SMA juga sudah ada pengumpulan seperti itu Pak. Sudah ini cuma makanya tiba-tiba bisa jadi pemenang gitu padahal di PPT-nya nggak terdaftar gitu. Harapan kita mudah-mudahan bisa lebih selektif lagi gitu Pak. Siap, terima kasih, dan mudah-mudahan tidak terjadi di SD SMP ini Bu. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak semua pendamping pelatih harap untuk mengisi link dari BPTI tersebut, ya formulir dari BPTI tersebut itu menjadi syarat mutlak. Jadi kalau yang tidak ada dari BPTI-nya bisa diganti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kotanya untuk menjadi mengganti dengan juara di bawahnya. Atau kalaupun memaksakan diri lomba di sini mungkin ada bisa didiskualifikasi atau tidak menjadi juara 1, 2, dan 3 seperti itu mungkin Bu. Apa? Atau tidak menjadi perwakilan ke tingkat nasional. Foldernya apa? Folder apa? Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Decim. Satu lagi Pak, punten. Mangga, silakan. Ya. Pelaksanaan tetap di tanggal 27 kan Pak ya? Ya, itu Pak untuk SMP. Oke, baik. Dimulai jam 8. Jam 8 pagi Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Sama. Ya, baik Bapak Ibu, jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik nanti bisa di grup WA ya Bapak Ibu, dan sekarang waktunya Bapak Ibu untuk masuk ke link meeting cabang lomba masing-masing. Disilakan di situ untuk berdiskusi atau mendengarkan informasi tentang lomba masing-masing. Pak, dan Pak Dinar. Pak Muhlis. Oh ya, silakan. Yang lain yang tidak ada pertanyaan lagi boleh langsung bergabung ya Bapak Ibu. Dan boleh live ya. Kalau Pak Dadan kemana itu ya Pak Dadan? Yang mau bertanya silakan, kita masih ada di sini. Silakan Pak Oh iya, Kado Hijau ya. Masih jadi efek Bu ya di sana ya? Jadi apa Pak? Efek kepala sekolah. Halo Pak Muklis. Bukan, jadi guru seni budaya. Mangga yang mau masuk ke Iya. Pencet itu Pak. yang mau masuk ke lomba masing-masing kami persilahkan Bapak Ibu. Boleh meninggalkan ini. Terima kasih Pak Firman. Sama-sama. Oh, udah mulai ada 6 orang tuh. Akhirnya Pak Firman, ada grup MGMP Banten nggak? Ada dong, nanti gabung ya. Oke, kita di lokasi aja ya. Linknya ada di mana ya Pak? Ini di chat. Pak Hasim, Pak Raden. Chat Pak. WA ya. Pak Raden monitor, Pak Raden. Di chat Ya, monitor Pak. Chat room ini Pak. Ini sudah penumpang sudah mulai ini Pak, sudah memenuhi ini. Cuma belum komplit Pak, belum banyak.
Peserta kita ini kalau hadir semua 16 orang ya. Ya, betul 16, Pak. Ini kasihan Bu Nenden jalan-jalan terus masalahnya. Mandeka. Emang kalau di sini emang 6 cabang lomba yang SMP 3 Pandeglang gue ikut semua. Jadi tadi Zoom meetingnya bareng-bareng semua di studio SMP 3. Oh, ada studionya ya? Iya. Iya. Oke, nambah lagi sudah 7 orang. Tunduh kieu. Kerapat kene. Saya ngeprint lager mah acan ya. Ya, Mang. Pak Surya Mas yang print? Ya, penumpangnya sudah bertambah, Pak Raden sudah 8 orang. Itu ada siapa tadi? Pak Yohanes mana level. Ada Bu Maharani. Bu Maharani, ada info dari Pak ini nggak, Pak Kasih, Pak Aris. Itu untuk Bu Maharani, monitor Bu Maharani. Hadir, Pak. Ya, untuk Kota Tangerang dengar-dengar apa disediakan bis gitu, Bu. Betul nggak? Insya Allah ya, Pak. Insya Allah gimana? Infonya bagaimana infonya? Enggak, Pak. Tadi belum Pak memastikan. Karena ya, saya dengarnya yang dari SD. Itu kan pasti sama kali. Atau mungkin begitu sih ya. SD dengan SMP itu nggak kompak istilahnya gitu. Kalau yang SD kemarin dengarnya begitu, disediakan bisnya, mungkin Jawara atau apa itu, atau Bird ya kan, jadi bareng-bareng berangkat kan enak tuh kompak. Pak Raden boleh dimulai lah Pak Raden. Ini nanti sambil jalan karena ini mau izin saya tadi jam 3 nih, saya ditunggu juga di tempat lain punten karena nggak zoom. Jadi sambil buka aja secara umum. Enggak, Pak? Baik, Amir. Cek apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah nyaring, Pak. Sudah, Pak. Baik, sebelum dimulai boleh izin untuk absen ya, Bu ya? Dari arah mana? Dari arah timur dulu, dari Lebak sudah ada belum? Hadir Pak, Lebak. Juara 2 Lebak. Juara 2 Lebak.
juara 1 Lebak belum hadir. Kemudian juara 1 Pandeglang. Tadi ada Bu Siti kalau nggak salah itu. Bu Siti ya sudah ada ya. Juara 2 Pandeglang. Mana? Ah, ini Bu Nenden nih. Halo Bu Nenden. Iya, Bapak. Oh Bu iya. Nenden, Siap. juara 2 ya, Pandeglang ya? Iya, juara 2, Pak. Iya, oke. Yang juara 1 Pandeglang sudah ada. Tadi yang pertama Pak, Bu Siti itu tadi. Oh Bu Siti ya. Iya. Bu Siti monitor Bu Siti. Ya, dia nggak ini Pak, karena lagi ada kegiatan juga. Nah, saya Kabupaten Serang. Oh, Kabupaten Serang. Kabupaten Serang kalau nggak salah. Ya. Sama Tua tadi ya. Baik, sambil nunggu dulu dari Cilegon. Apakah sudah hadir dari Cilegon? Iya Bapak, Assalamualaikum, hadir. Dari Kota Cilegon, SMPN Negeri 1 Cilegon. SMP 1 Cilegon. Iya. Yang juara 1 apa juara 2? Juara 1 Pak. Juara 1. Yang juara 2-nya sudah hadir. Cilegon. Juara 2-nya kemarin dari MY, udah belum ya? Kayaknya belum ya. Dilanjut dengan Kabupaten Serang. Kabupaten Serang apakah sudah hadir? Hadir, Pak. 1-2 sudah hadir Kabupaten Serang. Sudah, Pak. Oke. Kemudian Kota Serang, apakah sudah hadir? Hadir Pak, juara 1 Kota Serang. Oke, juara 1 Kota Serang. Juara 2 Kota Serang, apakah sudah hadir? Dilanjut ke Tangerang, Tangerang Selatan, apakah sudah hadir juara 1-2? Lalu Tangerang Selatan, apakah sudah hadir? Coba dilakukan anak-anak pondok aren mencoba masih mampu langsung kerjasama. Ibu Kinanti dari Tangsel ya Bu ya? Usaha akan terjadi angkat 12 tangan kita saksikan sudah dilakukan. Itu suara apa ya Bu ya? Masih mampu Tapi bangun mencoba. Oh gitu ya. Oke, diketik aja Bu, Ibu dari Tangsel 1 juara 1-2. Juara 1 atau juara 2. Kemudian dari Kota Tangerang apakah sudah hadir? Halo Bapak Ibu yang dari Tangerang, Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang tadi sudah ada Bu Maharani Pak sama Pak Yohanes tadi itu. Oh iya. Iya, sudah ada Pak. Siap. Bu Maharani. Hadir Pak. Nah ini Kota Tangerang nih yang juara 2 ya? Juara 2 Pak. Iya. Iya, Kota Tangerang juara 2. Oke, yang juara 1-nya Kota Tangerang. Juara 1 siapa? Pak Yohanes ya? Tadi ada tapi kayaknya keluar Pak. Iya, tadi ada. Oke, lanjut ke Kabupaten Tangerang. Apakah sudah hadir juara 1-2? Kabupaten Tangerang juara 1 sudah hadir, Pak. Terima kasih. Baik, Ibu Cecilia, terima kasih. Untuk juara 2-nya apakah sudah hadir? Kabupaten Tangerang. Baik, nampaknya ini sudah banyak yang hadir ya Ibu, Bapak. Apakah bisa dimulai Bapak Ibu? Silakan Pak Hasim, silakan Pak. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan kesempatan kita semuanya untuk bertemu
di sore hari ini dalam rangka kegiatan festival menyanyi solo jenjang SMP tingkat provinsi. Bapak Ibu sekalian, tadi di ruang pertemuan yang pertama sudah dilakukan pengambilan nomor undian ya Bapak Ibu ya. Nah itu tolong nanti dicatat dan akan diminta tanda tangannya kehadirannya pada waktu pelaksanaan tanggal 27 Juni di Cilegon ya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pembimbing yang tentu saja dengan bimbingan yang luar biasa dari bapak ibu sekalian sehingga bisa mengantarkan anak didiknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam lomba solo vokal ini, yaitu ke jenjang tingkat provinsi. Jadi tahap pelaksanaannya nanti menjadi solo jenjang SMP ini akan dibagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah nah ini di tingkat provinsi Banten, lombanya tingkat provinsi dilaksanakan dalam dua babak, yaitu babak semifinal dilaksanakan secara langsung atau live. Babak semifinal yang diikuti oleh peringkat 1 dan peringkat 2 yang mewakili 8 kabupaten. Yang kemudian dari 8 kabupaten kemudian akan ditetapkan 5 peserta finalis untuk maju ke babak final. Dilanjut dari peserta yang masuk 5 peserta yang masuk ke babak final akan dipilih juara 1, 2, dan 3 ya. Kemudian durasi waktu untuk pelaksanaan babak penyisihan ini adalah 5 menit. Kemudian apabila nanti masuk final, durasi waktunya menjadi 4 menit. Untuk selanjutnya materi lagunya ini sama dengan, jadi yang tertulis di sini adalah sama dengan Juknis pusat ya Bu ya, yang dari PPTI. Ini lagu pilihannya, Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya. Setinggi langit, jalan pulang, satu-satu, gajah, hanya rindu, melompat lebih tinggi. Saya lanjutkan Ibu-Ibu, materi lagi untuk final yaitu lagu berbahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu di babak penyisihan menyanyikan satu lagu berbahasa Indonesia, dipilih dari lagu yang tadi. Kemudian untuk babak final itu memilih lagu wajib pilihan berbahasa Inggris yang sudah ada juga di juknisnya, yaitu How Far Is Go, What Of You Want, Can't Stop The Feeling, It Is Me, and Photograph ya. Nanti dipilih salah satu dari lagu tersebut. Dilanjutkan iringan lagu. Iringan lagu pada babak semifinal peserta menyanyikan lagu pilihan bahasa Indonesia yang sudah disediakan di atas. Musik iringan yang dipakai adalah memakai MMO, musik -1 yang sudah ada linknya atau dengan pengiring yang disediakan oleh peserta karena panitia tidak menyediakan pengiring pada waktu pelaksanaan. Peserta boleh menggunakan mikrofon ataupun tidak. Durasi pada saat semifinal adalah maksimal 5 menit dan waktu final adalah 4 menit. Maaf ini ada koreksi. Kemudian untuk pakaian kostum yang digunakan saat lomba adalah baju bercorak kedaerahan masing-masing yang sederhana rapi, tidak terlalu full aksesoris, ya, atau seragam sekolah masing-masing. Nah, aspek
Penilaian Ibu, Bapak Ibu sekalian, kriteria penilaian adalah yang pertama kriteria materi vokal meliputi karakter vokal dan kualitas vokal, kemudian teknik vokal meliputi pemahaman terhadap intonasi, artikulasi dan diksi, kemudian yang ketiga adalah ekspresi dan interpretasi meliputi penjiwaan dan komunikasi lirik dan dinamika, improvisasi dan keselarasan antara lagu dan musik, dan terakhir adalah Boleh, tapi besok penampilan lagi kesini meliputi sikap kebapan lagi titik hilang. profesionalisme dalam bernyanyi. Pokoknya dari pagi jam 7 juga udah ada. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang ingin Filenya nggak ditanyakan? ada. Nanti atau sama Bapak nanti file yang mana yang butuhin? Izin bertanya. Baik, Kelulusan. satu-satu ya Maaf Bapak tadi. Ibu. Nanti Bapak pindahin ke drive in. Mohon Ah, mengacukan Bapak aja. tangannya dulu, nanti akan saya pilih ya. Iya. Baik Pak Andri Wasis ya. Baik Pak Andri, Iya. silakan. Mohon maaf tadi sempat terlewat slide 1 sampai dapat 5 ya, karena baru bisa bergabung tadi adalah koneksi. Yang untuk babak semifinal Pak, untuk ketentuan lagunya tadi boleh diulang Pak ini ya, slide-nya biar saya foto dulu. Untuk semifinal, baik Pak, nanti saya bentar ya. Ini satu lagi. Nah ini Pak, setinggi langit jalan satu-satu. Nah, Aja, hanya sama oke. Untuk yang belum melihat Bapak Ibu, iya silakan Bapak. yang diupload kan untuk pilihan di Google Form itu lagu yang untuk semifinal dulu atau dua-duanya Pak? Dua-duanya aja Pak dipersiapkan. Jadi kalau Bapak masuk final nanti datanya sudah ada di kita. Oh, berarti itu di-upload itu boleh 2 kali gitu atau dalam satu Satu upload aja kalau nggak salah ya. Satu kali upload. Bisa ditambahkan ya Pak ya? Bisa ditambahkan. Atau nanti kan itu bisa hari itu hari besok ya, hari Jumat ya. Iya. Sama yang slide 1 Pak, mau sama ini sampai ke 5 tadi kelewat, mau saya foto dulu, mohon maaf. Yang ini. Ya. Tuh, 1, 2 Pak, sampai di... Yang satu ini hanya judul saja Pak. Oh, judul ya Pak ya? Oh, ya. Iya. Yang kedua ini, yang ketiga. Yang ketiga ini. Oke. Yang keempat, yang keempat tadi ini, final ya Pak ya? Ya, itu yang final. Jadi yang kelima itu ini Pak. Nah, iringan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Dari yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Aluna, dipersilahkan Bapak Aluna dulu. Terkait teknis untuk upload video, kita kan berarti lombanya hybrid ya, upload video ya. Halo, kurang jelas Bapak. Terkait teknis untuk penilaian, ini kan kita upload video ya, nggak secara live kan ya? Oh enggak Pak, jadi ini kita live ya, tanggal 27. Tanggal 27 kita live. Di tingkat provinsi tidak diadakan penilaian video ya Pak ya, jadi kita langsung pertunjukan Live. langsung live. Tadi ada di situ tentang teknis cara boleh menggunakan mikrofon atau tidak. Ya. Jadi saya ingin bertanya untuk solo vokal ini kita berlombanya ini di indoor atau outdoor? Oke, nanti kita di indoor ya Pak ya, di ruangan kelas. Jadi di situ sudah ada sound system nanti.
yang cukup memadai lah kalau untuk apa lomba ya, lomba vokal, bukan di outdoor ya Pak ya. Nah nanti Bapak boleh menggunakan, kadang-kadang ada yang ingin memakai mikrofon, ada yang tidak, itu dipersilahkan boleh memakai ataupun tidak. Mending kita sepakati saja Pak, apakah kita menggunakan mikrofon, apakah tidak gitu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah disepakati kalau kita semuanya menggunakan mikrofon? Iya, sepakat. Sepakat Pak, menggunakan mikrofon saja Pak. Oke, kalau begitu kita sepakati ya, semua Ya, supaya harus, kita tidak ada perbedaan ya. ya, jadi semua peserta harus menggunakan mikrofon. Baik, kita setuju ya Pak ya. Ya. Sudah cukup Bapak? Ada lagi yang lain? Cukup itu saja Bapak. Terima kasih. Saya Pak. Terima kasih kembali Pak Aluna. Lanjut, siapa Pak Wisnu? Ya. Terkait musik iringan Pak, itu nanti pembimbing atau pembimbing yang menyalakannya atau ada panitia nanti yang ada petugas untuk menyalakan musik iringannya Pak? Kalau MMO kan itu sudah diupload ya Pak ya? Iya. Nah kalau udah diupload berarti nanti ada operatornya Pak. Oh gitu. Dari panitia, kecuali yang memakai pengiring sendiri itu harus menyiapkan sendiri. Ya. Ya. Ya khawatir Ada lagi, nanti Pak Wisnu? cukup Pak. Khawatir nanti kan pembimbingnya gitu karena kita tidak mempersiapkan atau tidak membawa gitu perangkatnya. Biasanya kan pembimbing yang menyetel gitu. Ya terima kasih Pak. Baik, baik. Untuk mengontrol Pak, nanti kita akan bergabung semua ke grup WA ya sebelum hari seleksi tanggal 27, biar kalau ada kekurangan tentang musik dan segala macam bisa segera dipenuhi. Maksudnya agar peserta itu tidak terlalu lama pas pada tahap lomba gitu. Insya Allah mudah-mudahan lancar nanti semuanya. Jadi iringan yang Bapak upload itu akan kami susun ya Pak ya di laptop panitia sesuai dengan nomor undian yang sudah Bapak dapatkan. Makanya nanti itu kan sudah ada inisialnya Pak ya, Bapak dari kabupaten mana dan seterusnya. Nanti akan ada rilis kembali di grup WA tentang nomor undian dan iringannya, takut ada yang salah gitu ya. Begitu Bapak. Oke, dilanjut. Yang lain apakah Bu Hinda, yang Bu Siti Hinda udah Pak Azim? Saya Bapak. Bu Siti, boleh Bu Siti? Oh sudah jelas, baik. Tadi ada yang Firman. Boleh Pak Andri, mangga. satu lagi Pak. Andri. Saya mau tanya Pak, untuk format yang diupload itu wajib MP3 ya Pak ya, harus MP3 atau mungkin punya video boleh di share di WA gitu apa, atau harus MP3 gitu Pak yang di MP3 aja ya Bapak, karena ini hanya untuk iringan saja. Ya Pak, makasih Pak. Baik, Pak Andri dari mana Pak Andri? Kabupaten apa, Lebak kota A, mana? Dari Lebak. Oh, Lebak A, Pak Kabupaten Andri Lebak ya. A. Lebak A ya. Oke, berarti udah komplit semuanya, alhamdulillah. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Mohon izin Bapak bertanya. Baik, silakan Ibu Cecilia, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Rasid. Pertanyaan saya mungkin begini, apakah kami boleh spill dikit tentang, bukan juri ini, tetapi tentang antara babak semifinal itu ke babak final. Mohon maaf, ini kita kan hanya untuk membayangkan ya keadaan dan untuk persiapan kita. Itu kira-kira jeda waktunya kira-kira berapa lama Bapak? Baik, jadi Bapak Ibu nanti setelah semifinal itu ada jeda waktu sampai diumumkan itu kurang lebih 1,5 jam ya Bapak Ibu ya. Baik, ya Pak. Ya, kurang lebih. Jadi nanti
karena ini sudah ada di tupoksi juri. Mudah-mudahan juri bisa menyelesaikannya sesuai dengan target waktu yang telah panitia tentukan. Insya Allah juri-jurinya juga pada kredibel, dari akademisi, dari praktisi, yang insya Allah akan objektif lah. Itu kebanyakan dari UPI, UNJ, dan sebagian kecil dari Untirta ya Bapak. Baik Bapak. Setelah 1,5 jam nih, misalnya setelah diumumkan ya 5 peserta yang akan masuk ke babak final, itu kita akan langsung dari pengumuman itu atau masih ada jeda waktu lagi Bapak untuk persiapan? Pak Sim, bantu saya jawab Pak Sim. Boleh Pak Firman, silakan. Oke, jadi gini Bu Cecil, diusahakan jadi 1 jam itu Dewan Juri selesai. Yang tadi dimaksudkan Pak Hasim itu adalah 1 jam itu selesai penilaian, langsung diumumkan. Nah, ada waktu 1/2 jam untuk persiapan tampil final, Bu. Oh, begitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Firman, Pak Hasim, sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk para peserta, jadi dipersiapkan untuk masuk final semua ya. Jadi ketika nanti ada pengumuman dari juri masuk final, maka peserta atau siswa-siswinya sudah siap begitu ya. Jangan ganti baju dulu Pak Hasimnya. Iya, kalau bisa jangan ganti baju. Nanti lama lagi make up-nya. Make up-nya lama lagi. Tolong ditunggu aja sebentar ya. Boleh minum yang ringan-ringan gitu. Ibu Maharani mangga. Iya Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, jadi untuk kostum ini sebenarnya dari saya pengennya kita ada kesepakatan juga sama seperti penggunaan mikrofon tadi supaya ya takutnya saya sendiri malah yang nantinya beda gitu dengan peserta yang lainnya menggunakan kostum atau menggunakan seragam sekolah seperti itu. Terima kasih. Untuk pakaian atau kostum di Juknis nasional itu seperti ini Bu. Jadi yang digunakan saat lomba adalah baju bercorak kendaraan masing-masing yang sederhana atau rapi, tidak perlu full aksesoris atau seragam dari sekolah masing-masing. Jadi nanti Ibu mau memakai seragam sekolah ataupun mau memakai baju kedaerahan itu dipersilakan. Cuman dihindari baju yang full kontes ya seperti artis begitulah kira-kira. Yang aksesorisnya itu terlalu berlebihan gitu. Jadi tolong nanti untuk kostum itu ya seperti layaknya anak SMP lah begitu ya. Bukan artis ya yang ingin tampil sedemikian rupa dengan aksesoris artis gitu ya. Karena kita lombanya ini adalah lomba solo vokal tingkat SMP. Begitu kira-kira aja Ibu ya. Jadi tidak disamakan, boleh memakai corak kedaerahan atau mau memakai seragam sekolah diperbolehkan. Begitu Bapak. Ya. Saya tambahkan sedikit Pak Hasim ya, Bu Maharani. Jadi begini, jangan sampai misalnya ini, mohon maaf, anaknya pakai seragam, yang lain pakai baju daerah. Ini khawatir jadi minder wardah gitu tuh. Jadi anaknya minder. Jadi menurut saya lebih baik pakai baju kedaerahan, kecuali ya emang anak pede percaya diri dengan seragam sekolah silahkan. Tapi jangan sampai anak yang tidak menggunakan baju yang bersifat kedaerahan, ada unsur-unsur daerahnya, yang lain pakai, dia sendiri enggak, akhirnya jadi minder. Nah, oleh karena itu saya sarankan lebih baik Ibu mengambil yang pakai seragam kedaerahan, pakai baju kedaerahan seperti itu. Ada lagi? Silahkan Ibu Nenden. Ya, mohon izin bertanya ya Pak. Untuk kostum itu mempengaruhi ke kriteria penilaian nggak? Ya, jadi di kostum itu kalau dilihat dari itu ada di penilaian penampilan Bu. Jadi penampilan itu hanya 10% kalau nggak salah. Yang lainnya teknik vokal 30%, kemudian
materi vokal, penampilan ada, tapi tidak jadi penilaian secara khusus kostum gitu, enggak Bu. Tapi merupakan satu packaging lah antara rias muka, kemudian bajunya, keselarasan dengan dia membawakan lagunya, itu ada satu paket seperti itu. Karena kita bukan fashion show ya, nyanyi solo nih. Boleh bantu jawab Pak Firman? Ya, silakan. Jadi ini Bu, ini aspek penilaiannya nih. Yang pertama, kriteria penilaian menyanyi solo meliputi 4 bidang. Yang pertama, materi vokal. Materi vokal meliputi karakter vokal dan kualitas vokal. Dan yang kedua, teknik vokal meliputi pemahaman terhadap intonasi, artikulasi, dan diksi. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi dan interpretasi meliputi penjiwaan lagu, penguasaan lirik, dinamika, improvisasi, keselarasan antara lagu dan musik. Nah, ini yang keempat nih Bu, penampilan. Nah, penampilan itu meliputi apa saja? Nah, di situ meliputi sikap profesional dalam bernyanyi dan penguasaan panggung gitu. Jadi porsinya sangat sedikit sekali untuk kostum ya. Untuk kostum itu porsinya hanya sedikit sekali, dan di kriteria keempat penampilan di sini dimaksudkan adalah sikap profesionalisme dalam menyanyi dan penguasaan panggung. Tentu saja ini berhubungan dengan lagu yang dibawakan. Seperti itu kira-kira Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum dilanjutkan, apakah Bapak Ibu sudah bergabung di grup WA Solo SMP, Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke, Pak Wisnu, maka Pak Wisnu. Iya. Silakan Pak Wisnu. Ya. Saya hanya ingin mengajukan saran saja Pak. Bagaimana kalau untuk kostum itu sepakati bersama saja menggunakan seragam sekolah saja Pak untuk semua, jadi ada keseragaman begitu. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau melihat tadi sikap profesional kan ini penampilan ini meliputi sikap profesional, artinya sikap profesional itu lebih kepada pembawaannya bukan kepada kostumnya gitu yang dilihat. Jadi agar lebih kepada penampilan anaknya saja gitu Pak, tidak dilihat dari kostum. Karena mengingat juga pertama vokalis saya, peserta saya adalah perempuan begitu. Kemudian saya pembimbing laki-laki, ketika harus make up dan sebagainya agak repot juga begitu. Gitu Pak. Terus untuk ini atur kostum begitu Pak. Kemudian juga kita dari jauh dari Lebak Pak, agak kerepotan juga untuk masalah itu gitu. Bagaimana kalau seragam saja, kemudian itu menjadi satu paket nanti di penilaiannya lebih kepada profesionalisme pembawaan lagunya, bukan terhadap bagaimana melihat kostumnya begitu. Meskipun tadi ada Bapak sebutkan 10% tadi penampilan ya, tapi dilihatnya dari unsur penampilan pembawaan. Iya betul, tidak melihat unsur kostum. Jadi kita sepakati misalkan semua kostumnya untuk solo vokal atau menyanyi solo kita menggunakan seragam sekolah saja. Begitu Pak barangkali. Bagaimana? Silakan Pak, disepakati aja Pak Hasim. Baik. Saya Bapak. Enggak. Ini terkait kostum dulu ya. Ya, saya Bapak. Dulu. Terkait kostum dulu silakan Ibu Cecilia. Terima kasih Pak Hasim. Saya mungkin agak bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan, bahwa sebenarnya kan sama. Ini kita festival ya, dalam artian kita dalam rangka koridor pendidikan mengajarkan anak ini sebuah perform yang profesional, bukan artis loh ya, tapi ini kompetisi begitu. Nah, setidaknya totalitas dalam penggarapan ekspresi dan sebagainya itu masuk di dalam kostum. Apabila memang ada faktor X misalnya tentang teknis, payah menyiapkan dan sebagainya, kita juga mempunyai kendala yang sama, apalagi kita jauh ya, jaraknya jauh dan sebagainya, anak seperti apa. Bu Cecil dari mana Bu Cecil? Maaf. Ya, kalau saya pikir lebih baik untuk menggunakan baju daerah yang bukan
seragam sekolah. Karena seragam sekolah itu akan melihatkan identitas dari sekolahan yang sebenarnya kalau dalam sebuah festival itu harus terselubung gitu. Juri jangan sampai ini dari sekolah mana, ini dari sekolah mana dan sebagainya. Begitu Bapak. Terima kasih. Iya. Mohon menambahkan Yang Bapak, lain, yang lain. Ibu. Pak Faisal. Pak Faisal, mangga, Pak Faisal. Mohon menambahkan Pak Raden, Pak Firman. Ya, Ini kan jenjang provinsi ya, kita membawa Provinsi Banten ya. Artinya kita mengenalkan apa yang kita punya, ditambah kita ini kan tidak menyanyikan lagu daerah ya. Ditambah kita tidak menyanyikan lagu daerah, ditambah lagi kita disepakati misalkan pakai hanya seragam sekolah. Jadi apa yang kita bawa nanti di nasional gitu kan ya. Betul. Kayaknya kalau menurut saya mending menggunakan kostum seperti apa yang penyanyi gunakan gitu supaya anak juga lebih pede, lebih percaya diri, lebih mengeksplor untuk lagunya. Itu sih Pak Firman, Pak Raden. Baik, terima kasih Pak Faisal. Mangga yang lain. Mangga yang lain silahkan. Ibu Siti Hindang yang ngacung terus itu. Ibu Siti silahkan. Cangkel bisikan cangkel ngacung mah tadi. Ngacung baik. Jadi gini ya mungkin kepejit. Kepejit ya. Pijit lagi aja Bu. Yang lain tidak ada ya. Jadi Pak Hasim bagaimana nih? Kalau menurut saya sih kalau saya kan di beberapa kabupaten kota saya melihat lomba itu sudah pakai baju kedaerahan Pak Hasim di kabupaten ya ini. Betul sekali. Jadi kalau ke provinsi jadi seragam bukan apa-apa, ada seragam yang kadang-kadang punten, udah lusuh. Jadi kasihan anaknya yang makainya, yang lain pakai itu kedaerahan, yang lainnya ada seragam yang udah ini kasihan lah mungkin. Jadi Pak siapa tadi? Pak Wisnu ya. Pak Wisnu. Jadi yang Pak Wisnu khawatir jadi anak. Tapi kalau kata Pak Wisnu, saya mah siap lah pakai seragam aja ya, gak apa-apa, silahkan boleh. Tapi kalau misalkan khawatir ini ketika anak-anak yang lain pakai seragam kostum kedaerahan, nah jadi membuat kepercayaan diri yang kurang gitu. Kalau saya sarankan lebih baik pakai kostum saja, kostum kedaerahan. Itu pun tidak usah terlalu mungkin mewah gitu, tapi udah berbeda lah dengan itu. Berbeda dengan ketika mereka tampil biasa di sekolah, tampil biasa di kelas, dengan tampil ini udah tingkat provinsi seperti itu. Tapi memang di luar dari biaya, kami juga paham banget itu tentang biaya, lumayan juga sih sebenarnya. Tapi ya kalau tadi khawatir anak tidak percaya diri untuk tampil, ya kita sayangkan seperti itu Pak Wisnu ya. Siap kalau memang disepakati ya saya juga sepakat Pak. Oke, makasih Pak Wisnu atas pengertiannya. Baik. Ada yang lainnya Pak Hasim udah selesai? Yang lain silakan Bapak Ibu. Jika ada yang belum jelas, jadi untuk kostum kembali ke kedaerahan. Disepakati boleh memakai baju kedaerahan ataupun boleh memakai seragam sekolah, disesuaikan dengan yang dipersiapkan aja oleh Bapak Ibu sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan oleh pusat gitu Bapak Ibu. Tidak ada lagi kali, udah ya. Pak Andri Pak Andri. Ya, satu lagi, sorry Pak, lumayan. Ya, silakan Pak Andri. Yang slide ke-7 sudah ditampilkan belum ya Pak ya tadi? Slide ke-7 itu tidak ditampilkan, itu double copy ya. Double copy sama dengan yang di atas ya. Iya. Oke, berarti untuk kesimpulan kostum itu boleh pakai corak tradisional ataupun seragam seperti itu ya Pak ya? Seragam sekolah. Ya. Mumpung masih ada waktu ini Bapak Ibu, seragam sekolah ataupun seragam kedaerahan juga tidak harus yang mewah ya. Cuman ya kalau bisa tidak pakai seragam sekolah gitu, biasanya kasihan ya anak-anak itu tidak
Tapi kalau dari segi penilaian sih saya kira tidak ada pengaruhnya ya Pak ya. Untuk pakaian, apakah itu mau pakai baju apa namanya, baju kedaerahan ataupun baju sekolah gitu kan. Jadi sudah jelas di situ di aspek penilaian, penampilan itu hanya meliputi sikap profesional dalam bernyanyi dan penguasaan panggung. Nah ini penampilan, ya penampilan sebenarnya kan supaya pede aja gitu anak-anak itu. Jadi kalau sudah pakai baju seragamnya sudah pede, ya sudah nggak apa-apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kesepakatan untuk memakai baju kedaerahan ataupun baju sekolah ya Bapak Ibu. Dipersilakan saja Bapak Ibu boleh memakai baju kedaerahan ataupun memakai baju seragam sekolah. Oh iya, silakan Ibu Gabriel, silakan sudah mengacungkan tangan untuk bertanya, dipersilakan. Baik, selamat sore Bapak. Izin bertanya, tadi sebelum masuk ke grup yang solo vokal, tadi kan ada yang bertanya di grup umum yang satunya lagi tentang upload video jika memang masuk ke tingkat nasional. Untuk tadi kalau saya nggak salah dengar karena sudah masuknya sudah di belakang, itu harus besok ya Pak untuk upload video itu? Atau ada waktu lagi, tidak waktu? Saya jawab Pak ini ya Pak Asim. Boleh. Saya jawab Pak Asim ya. Ya, silakan. Ibu Gabriel, jadi gini, video itu nanti kalau Bapak Ibu sudah menang juara 1 dan 2, jadi hanya 2 orang saja nanti yang akan upload video ke tingkat nasional. Di provinsi ini kita akan luring semuanya live gitu ya, tidak ada upload video. Nah, nanti juara 1 dan 2 ke tingkat nasional, untuk semifinal akan dinilai daring, tapi untuk final luring. Jadi untuk di provinsi Mas semuanya luring Bu, tidak ada membuat video. Jelas Bu? Jelas. Baik, terima kasih Bu Gabriel atas pertanyaannya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain dipersilakan jika ada yang belum jelas. Atau mungkin lebih jelasnya nanti Pak Hasim di grup WA kalau masih ada yang bertanya ya. Silakan nanti dilanjutkan apabila ada yang kurang jelas tanpa tanpa merubah kesepakatan yang sudah kita lakukan pada sore hari ini, diantaranya semua siswa peserta memakai mic ya, tadi sudah sepakat. Dan kemudian yang kedua kesepakatannya adalah untuk kostum dipersilahkan untuk memakai baju kedaerahan ataupun memakai seragam sekolah. Itu saja barangkali. Grup WhatsApp ya, grup WhatsApp atau begini ya, supaya untuk mempersingkat waktu, nanti boleh ditulis nomor saya, nomor HP saya, nanti akan saya masukkan ke grup SMP Solo Vokal. Baik, siapkan Bapak Ibu yang belum masuk, siapkan catatannya untuk mencatat nomor saya 0859 2001 1970. Diulangi 0859 2001 1970. Insya Allah saya Pak Hasim akan mendampingi Bapak Ibu semuanya sampai ke babak final di tingkat provinsi. Jika ada kendala tentang upload materi MMO dan sebagainya, silakan nanti chat saya di nomor yang tadi sudah saya sebutkan ya. Satu lagi Pak, PPT-nya PowerPoint ini yang ditampilkan pada slide share nanti tolong mohon dikirim di grup WA juga. Terima kasih, Bapak. Nanti akan kita share di grup ya untuk PPT-nya. Pak, pertanyaan penutup, mohon maaf. Ya, silakan Pak Andri. Itu kan tadi ada yang tanya itu yang video, tentang video kalau juara 1 provinsi gitu maksudnya. Iya. 1-2 Pak. Iya, 1-2. Oh, berarti nanti untuk nasional itu tingkat nasional
online ya Pak ya, atau dalam jaringan itu daring? Ya, jadi untuk semifinalnya online Pak Andri. Ini kalau di Juknis ya, nasional ya. lihat Juknis untuk semifinalnya online, tapi untuk final nanti final itu hanya satu provinsi. Kalau tahun yang lalu hanya 10 orang itu masuk luring gitu. Jadi tidak 34 orang. Siap. Oh iya siap. Nah, dari 38 ya sekarang jauh provinsi ya. Ada provinsi 38 provinsi itu diambil 10 final. Nah, 10 finalis ini luring. Kalau dulu itu 38 itu main semua penyisihan, besoknya diumumkan final, besoknya baru tampil final 10 orang. Tapi kalau sekarang jadi yang semifinalnya melalui video dan finalnya melalui luring. Itu yang saya baca di Juknis. Tapi untuk provinsi ini kita luring gitu ya. Luring ya, full siap. Baik semifinal maupun final. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Andri. Oke, baik. Terima kasih Pak Andris. Silakan kalau tidak ada nanti kita lanjutkan ya. Pasti ada nanti pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Kita langsung lanjut nanti di grup WA ya Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu karena Bapak Ibu juga sudah dari jam 2 ya, bahkan sebelumnya sudah rapat, maka kita tutup saja. Bapak Ibu terima kasih sudah bisa hadir dan Bapak Ibu adalah yang terbaik daripada perwakilan kabupaten kota yang sudah meraih babak 1 dan 2. Silakan berjuang dengan maksimal. Mudah-mudahan siswa dan siswi atau putra didik Bapak Ibu bisa maju ke tingkat nasional mewakili Provinsi Banten. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar Pak. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya.